Pertanyaannya, manusia mana zaman sekarang yang tidak suka dan bahagia melihat orang cantik dan ganteng gitu ya? Setuju ya? Paham? Di postingan gue yang hampir 8 juta view ini gitu ya, banyak banget perdebatan manusia yang penghuni surga ini ya, pemegang kunci surga ini, seolah-olah mereka itu bilang ke kita tuh nggak boleh memuji manusia atau mengagumi manusia, karena sejatinya mereka itu hanya manusia biasa. Terus apa salahnya gue sebagai manusia biasa memuji manusia biasa yang lain? Suka-suka gue, mulut-mulut gue. Lu kalau nggak suka sama orang dan nggak mau muji orang, ya terserah lu, nggak ada yang larang. Bentuk kita mensyukuri hidup ini adalah dengan merawat yang sudah dititipkan olehnya gitu ya. Bagi gue pribadi, manusia adalah makhluk yang sempurna. Terus kalau gue bilang ada manusia yang sempurna seperti model ini yang gue share kemarin, kenapa lu sewot? Ya saya banyak banget orang-orang cantik di dunia ini tidak punya media sosial karena takut ketemu komen-komen netizen. Contohnya netizen yang punya kunci surga, seolah-olah mereka tuh yang cantik tuh nggak berhak gitu dipuji. Lu kalau iri, punya sifat dengki, untuk diri lo aja sama keluarga lu, gak usah dibagi-bagi ke media sosial. Nggak butuh orang. Apa? Iri lihat ada wanita cantik di dunia ini, terus lu nggak cantik, suami lo nggak muji-muji lo, terus lo iri sama perempuan lain yang dipuji sama suaminya. Terus lo lampiaskan di media sosial, lu hina-hina orang karena beda pendapat dan beda agama sama lu. Jiwa. Yang perlu lu tahu, orang yang gue share ini bahkan beda negara dan beda agama sama lu. Atas dasar apa lu hina orang ya, sedangkan dia beda keyakinan sama lu? Lu yakin lu masuk surga, sedangkan kita yakin lu masuk neraka? Itu aja udah beda. Ribet ya suka ngurusin hidup orang. Boy udah jelek muka, jangan juga jelek hati. Lu tau nggak, pancaran muka lu yang burik dan kusam itu tuh pancaran kebusukan hati lu, terus terpancar ke muka. Lu mau skincarean mahal juga nggak bakal kelihatan cantik. Karena apa? Hati lu busuk, kepancar ke muka lu ikut busuk. Paham? Iya, kita kan sesama yang mengingatkan, sesama manusia mengingatkan, gak butuh dan gak sudih diingatin sama orang-orang kayak lu. Tujuan lu mengingatkan kita nih apa? Biar kita nanti sama-sama di surga. Nggak mau, gue gak sudih satu surga sama lu gitu. Paham? Paham ya sampai di sini? Ya, gue gak mau ketemu sama orang kayak lu di dunia, apalagi di akhirat. Catat ya sampai sini, oke? Jelas? Urus aja hidup lu sendiri, ngapain harus ngurusin hidup orang? Urus aja hidup lu yang masih susah itu, ngapain harus ngurusin hidup orang? Catat. Gue adalah tipe perempuan yang bahagia ngeliat perempuan lain cantik gitu. Saya lihat dia dari jelek usaha ke cantik gitu ya. Gue bahagia banget karena kita nggak munafik zaman sekarang. Lu kerja di mana yang siap persyaratannya tidak berpenampilan menarik, rata-rata berpenampilan menarik. Lu kalau cantik di bumi ini 90% hidup lu kelar gitu. 90% masalah hidup lu tuh kelar. Lu kalau cantik, lu nabrak orang yang lu tabrak itu yang minta maaf. Perlakuan dunia terhadap mereka yang jelek dan cantik pun beda. Jadi gue sangat bahagia dan mendukung kalau ada perempuan yang glow up gitu, berusaha untuk mengupgrade dirinya dari jelek ke cantik. Gue dukung, walaupun sampai pakai cara operasi sekalipun gue dukung. Gas, lakukan apa yang menurut kalian bahagia tanpa merugikan orang lain, why not? Walaupun gue sendiri pribadi belum pernah melakukan operasi gitu ya. Tapi bagi kalian yang mau operasi demi tampil cantik, gue dukung, gas. Pakai duit sendiri toh, bukan duit mereka. Bagi mereka yang nye itu mereka tuh iri. Mereka tuh iri dengki, hatinya busuk, jangan didengerin. Terus kalau mereka bilang, menasehati, bilang aja gue gak mau satu akhirat sama lu kok, tenang aja, gituin aja udah, case close, bye. Jadi buat kalian perempuan di luar sana gitu yang ngerasa dirinya gak cantik, gak apa-apa, gak cantik, yang penting lu ada duit. Dengan ada duit lu bisa glow up ya, lu bisa merawat diri gitu ya. Tapi kalau udah gak cantik, gak punya duit juga, lu harus pinter minimal ya kan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang ngambil orang pinter gitu, selain cantik dan menarik begitu ya. Ada kok beberapa perusahaan yang ngambil orang pinter, gak cuma cantik. Mungkin lu bisa masuk ke situ. Tapi kalau udah lah gak cantik, gak kaya, gak pinter pula, terus kau pasrah dengan kehidupan kau yang gak cantik dan gak pinter dan gak kaya itu ya, ya nikmatilah sampai mati. Kau akan menjadi orang yang meratapi nasib. Meratapi nasib, kenapa Tuhan gak adil? Pasti bertanya kau dalam hati begitu kan. Nah, padahal Tuhan ngasih kau otak untuk berpikir supaya kau mengupgrade diri kau. Cuman kau orang yang tipe pasrahan ya kan. Ya kan? Berdalih, enggak kok, aku orangnya bersyukur, terima kasih sudah dikasih begini ya kan. Oh, udah bersyukur aja tanpa lu harus mengganggu orang yang cantik di luar sana gitu. Lu kan udah bersyukur dikasih nggak cantik atau jelek, ya udah biarin orang tetap cantik, lu tetap jelek, ya udah gak usah ganggu hidup orang gitu maksud gue ya. Biarin orang jelek yang lainnya mengupgrade dirinya gitu loh. Jangan lu sibuk ngurusin hidup orang. Gue nggak munafik, gue cewek, tapi gue suka lihat cewek cantik. Setiap hari yang gue liatin Dasataran, Rabadil Murad gitu ya. Ini semangat hidup gue gitu, biar gue semakin upgrade diri gitu, paham? Ingat, dunia akan memperlakukan kamu beda kalau kamu cantik. Garis bawahin itu ya. Jadi kalau suatu saat kau tidak diperlakukan baik, tanya sama diri kau sendiri, usaha apa yang kau lakukan selama di dunia ini untuk bisa dihargain orang lain gitu ya kan. Tapi kalau kau nggak punya usaha ya wajar
dihargain orang. Kau udah tahu bodoh nggak belajar, udah tahu miskin nggak bekerja biar kaya, udah tahu jelek nggak usaha biar cantik. Wajar kau nggak dihargain orang, karena kau pun sendiri tidak menghargai diri kau, ya. Bentuk kau menghargai diri kau adalah kau membuat diri kau menjadi lebih baik, ya. Udah tahu bodoh belajar biar pintar, udah tahu miskin kerja supaya kaya, udah tahu jelek kumpulin uang biar bisa operasi. Ya kalaupun nggak mau operasi, rawat diri lah, banyak klinik kecantikan sekarang yang bisa ngubah kau jadi lumayan upgrade gitu ya kan. Hidup ini jangan pasrahan, kalah lu. Hidup ini perjuangan, lu dilahirkan dikasih otak untuk berjuang. Kalau lu nggak punya daya juang terus lu kalah sama orang-orang di sekitar lu jangan nyalahin pemerintah atau nyalahin Tuhan atau negara atas ketidakberhasilan hidup lo yang tidak ada usahanya itu, paham? Salahin diri lo yang terima apa adanya hidup ini. Hidup tuh harus berjuang, jangan terima apa adanya. Oke, buat perempuan di luar sana, semangat jadi cantik, nggak usah dengerin omongan orang cap cip cup kembang kuncup bilang gua nggak mau satu akhirat sama lu, selesai. Oke, bye, love you. Mwah.